Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Imam Nawawi melanjutkan pembahasan terkait doa kunut. Doa kunut subuh yang paling dipilih oleh ulama mazhab Syafi'i yang biasa kita baca di saat kunut subuh. Allahumma hdina fi man hadait ila akhir daripada doa ya. Nah, pertemuan ini mungkin saya mau jelaskan definisi atau istilah-istilah yang digunakan di dalam mazhab Syafi'i. Ini satu pengetahuan yang sangat penting bagi orang yang membaca kitab-kitab mazhab Syafi'i. Punya terminologi, punya definisi setiap istilah yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Nah, tokoh pertama yang membuat istilah-istilah di dalam mazhab Syafi'i yaitu Imam Rafi'i, diistilahkan dengan mustalahat al-fiqhiyatu asy-syafi'iyyatu, yaitu istilah-istilah fikih mazhab Syafi'i. Yang pertama yang perlu kita pahami di dalam pembahasan ilmu, terutama ilmu fikih, itu sistematikanya, uslubnya sama persis dengan yang ada di kuliahan. Para ilmuwan, para intelektual kalau membahas satu permasalahan pasti diawali secara bahasa, secara istilah atau definisi. Atau dalam bahasa fikih disebut lughatan wastilahan. Itu juga uslub yang digunakan oleh ulama-ulama terdahulu. Atau bahasa modernnya secara etimologi dan terminologi. Di dalam pemahaman istilah ada yang disebut istilahan, ada yang disebut syara'an, ada yang disebut urfa. Kalau istilahan artinya pengertian yang diambil dari pakar di bidang ilmu tersebut. Jadi kalau sholat lughatan secara bahasa artinya ad-doa, berdoa. Misalnya. Kemudian secara istilah, menurut pakar fikih, sholat adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, baik berupa aqwal, ucapan-ucapan, maupun af'al, perbuatan-perbuatan. Itu disebut apa? Istilah. Kalau istilah diambil pengertiannya dari pakarnya di bidang itu. Istilah di bidang fisika, pakar fisika yang menjelaskan istilahnya. Istilah di dalam ilmu biologi, pakar biologi yang menjelaskan. Itu namanya apa? Istilahan. Kalau di dalam
terminologi fikih yang kita pelajari saat ini. Ada juga istilah disebut syara'an. Nah, itu pengertiannya bersumber dari nas, dari wahyu. Jadi kesimpulan pemahaman Al-Quran dan hadis Rasul di dalam mendefinisikan sesuatu, namanya apa? Syar'an. Dia tidak merujuk kepada ahli, tapi kesimpulan daripada wahyu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun urfan, nah itu maknanya global. Referensi pemahamannya bisa diambil dari mana saja. Kalau bahasa kerennya namanya definisi, definition. Itu disebut dengan urfan. Itu yang pertama. Kemudian ada istilah juga yang sering digunakan, karena di kitab Al-Adhkar ini istilah itu Imam Nawawi menyebutkan banyak sekali di dalam kitab Al-Adhkar. Karena Imam Nawawi termasuk ulama yang menyempurnakan istilah-istilah fikih dalam mazhab Syafi'i. Beliau yang mempopulerkan dan menyempurnakan setelah Imam Rafi'i. Kita sering dengar ulama menyatakan pendapat ini bil ittifaq. Bil ittifaq atau qad ittafaqa al-ulama. Artinya telah bersepakat para ulama. Kalau ada istilah al-ittifaq, itu maknanya bersepakat dalam satu masalah hukum yang disepakati oleh ulama-ulama di mazhab tertentu saja. Misalnya kalau kita lagi bahas mazhab Syafi'i, kemudian ada menyatakan, menurut ulama-ulama menyatakan hukum ini adalah bil ittifaq, telah disepakati. Itu yang dimaksud disepakati oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i saja, tidak disepakati di luar mazhab Syafi'i. Berbeda dengan ijma'. Ya, kalau ijma' di sini yuradu bihi ijma'ul ummah. Kalau ijma' kesepakatan dari seluruh ulama lintas mazhab. Ijma'. Contoh kasus ijma'nya para ulama di seluruh mazhab, gak ada khilaf. Kesepakatannya sifatnya mutlak. Semua ulama lintas mazhab sepakat bahwa khamar, mengkonsumsi minuman keras, hukumnya haram. Sepakat. Itu namanya apa? Bil ijma'. Karena seluruh ulama lintas mazhab sepakat akan keharaman daripada minuman keras. Tapi ketika berbicara minuman keras ini, cairannya ini suci atau najis? Dia suci atau kana najis? Di sini tidak ada ijma'. Tapi kalau berbicara mazhab Syafi'i bil ittifaq, berdasarkan kesepakatan atau minimal jumhur, pendapat mayoritas ulama-ulama Syafi'i mengatakan minuman keras cairannya itu najis. Kenapa tidak ijma' dalam kasus najis atau sucinya minuman keras ini? Karena di mazhab yang lain menyatakan dia tidak najis, maka tidak boleh dikatakan ijma'. Tapi kalau kita berbicara dalam mazhab Syafi'i, najis. Paling minimal kita katakan jumhur ulama, kalau semuanya sepakat dalam mazhab Syafi'i namanya bil ittifaq. Itu perbedaan antara al-ittifaq dan al-ijma'. Kayak di sini dikatakan al-ittifaq yuradu bihi ittifaqu ashabil madhab. Yang namanya ittifaq itu yang dimaksud adalah kesepakatan ulama-ulama di dalam mazhab tertentu. Jadi hanya sifatnya mazhab saja, tidak secara umum dari seluruh mazhab. Kalau jumhur, ini menurut jumhur ulama menyatakan haram misalnya. Kita sering dengar istilah itu kan? Ini jumhur ulama menyatakan halal.
itu artinya pendapat mayoritas ulama. Sifatnya masih umum. Kalau kita nisbatkan ke mazhab Syafi'i, berarti pendapat mayoritas ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kalau Hambali, pendapat mayoritas ulama-ulama Hambali, dan seterusnya. Jadi istilah-istilah ini tidak sembarangan. Tidak asal kita sebut tanpa harus mengetahui bagaimana landasan dasarnya. Apakah benar ini kesepakatan? Apakah benar ini ittifaq? Apakah benar ini ijma'? Apakah benar ini jumhur? Itu tidak sembarangan. Ya, itu istilah yang sangat penting. Kemudian yang penting juga, kalau di dalam kitab-kitab para ulama, qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami. Itu kalau diterjemahkan secara letterlek artinya sahabat-sahabat kami. Tapi yang dimaksud di situ bukan makna secara etimologi, tapi yang dimaksud secara terminologi. Ashabuna di situ adalah ulama-ulama, para ahli sidi yang sudah mencapai derajat mujtahid. Sudah mencapai derajat mujtahid disebut ashab. Berarti tidak semua ulama ashab. Tapi kalau ashab sudah pasti ulama. Kenapa? Karena mereka sudah diizinkan berijtihad. Baik menggunakan rumusan hukum yang sudah diatur oleh Imam Syafi'i, atau mereka sudah punya metodologi sendiri untuk menyimpulkan satu hukum. Nah, itu yang disebut istifragul wus'i wa badlul majhudi fi talabil hukmi syar'i. Ijtihad itu artinya mengerahkan secara maksimal keilmuannya, usahanya, fikirannya untuk bisa mengistinbat, mengeluarkan satu hukum syariat yang dipahami dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada juga istilah yang digunakan keasliha. Asli artinya asal, pokok. Kalau yang dimaksud keaslihan di sini adalah al-murad bihi ibarah Nawawi fi Rawdah allati lakhasaha wa ikhtasaraha min lafzi syarh al-kabir lirrafi'i. Kalau kita temukan ada istilah asliha atau asluha, itu artinya nama kitab. Diambil dari referensi utamanya, kitab namanya Rawdah, karya Imam Nawawi. Istilah ini tentunya kita harus pahami ulama-ulama yang menulis kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i yang berada di atas 6 Hijriah. Kenapa? Karena istilah ini yang mempopulerkan Imam Nawawi. Kalau kita baca ulama yang abad keempat, istilah ini tidak ada. Mereka punya terminologi sendiri. Tapi kita hidup di zaman sekarang, kita merujuk ke istilah Imam Nawawi. Dalam kitab-kitabnya Al-Majmu', dalam kitab-kitabnya Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftiyin, dan di kitab Minhajut Talibin, dan At-Tahqiq dan At-Tanqiq wa Tarqiq, di dalam naskah-naskah klasik beliau. Jadi kitab Rawdah itu merangkum kitab ulama Syafi'i sebelumnya, Imam Rafi'i. Dirangkum oleh Imam Nawawi, diberi judul Rawdah, Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftiyin, nama kitabnya. Itu artinya keaslihan. Kalau tidak tahu terminologi begini akan diartikan seperti asalnya. Asalnya apa? Tidak tahu. Asalnya kitab Rawdah. Kemudian yang berikut ada istilah disebut al-ikhtiyar dan al-mukhtar. Kalau tadi doa kunut itu al-ikhtiyar. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait, ila akhir doa. Kita Imam Nawawi di sini
Wa amma lafduhu fal ikhtiyar. Nah, adapun lafaz doa kunut subuh fal ikhtiyar. Apa itu arti fal ikhtiyar atau al ikhtiyar atau al mukhtar? Itu sama. Itu maknanya Imam Nawawi mengatakan al-asahhu fil mazhab. Artinya pilihan terbaik yang paling sahih di dalam mazhab Syafi'i. Riwayat doa kunut di sholat subuh banyak. Itu walaupun kunutnya sholat witir. Allahumma adina fi man hadait, itu riwayat yang paling sahih itu kunut sholat witir. Tapi dikias. Di riwayat yang lain, Sayyidina Ali punya kunut sholat subuh. Sayyidina Umar bin Khattab punya lafaz kunut sholat subuh. Berarti dipadukan saja. Namanya jam'un nusus atau jam'ul ahadith. Hadisnya banyak, doa-doanya terpotong-potong tentang kunut subuh. Maka ulama mengambil riwayat ini digabung dengan riwayat ini, digabung dengan riwayat ini. Jadilah satu doa utuh. Sama seperti pengantar khotib sholat Jumat. Ya iza sa'idal khotib ala mimbar fala takallam wa man yatakallam faqat lagha wa man lagha fala jum'atan la ansitu wastami'u. Antum cari di kutubu tis'ah tidak dapat hadis persis kayak begitu, tidak ada. Padahal di awal dibilang an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Qal, berkata, qala Rasulullah bersabda. Tadi riwayat. Antum cari di semua kitab hadis yang persis seperti lafaz itu, lafaz pengantar khatib, tidak akan ditemukan. Terus apakah ini dikarang-karang? Tidak dikarang-karang. Tapi diambil beberapa riwayat di kitab-kitab yang berbeda, dikumpul, kemudian dijadikan satu teks. Di situ ada gaulnya Sayyidina Umar bin Khattab juga, ada hadis Rasul juga, digabung. Namanya jam'un khusus, menghimpun nas atau jam'un ahadith. Ya. Jadi kita punya ulama ini ilmiah sekali. Padahal hidup ada yang sampai ribuan tahun yang lalu, tapi sudah membuat satu sistem penelitian ilmiah dengan istilah-istilah yang sangat banyak. Ya. Nah, ikhtiar di sini adalah atau al-mukhtar, orang-orang yaitu ulama-ulama yang mengistinbat hukum. Ya, yang mengistinbat hukum dipilih pendapat terbaik lewat ijtihad mereka dari dalil-dalil yang asal. Walaupun kadang-kadang keluar dari mazhab. Jadi tidak mengikuti mazhab Syafi'i. Itu namanya al-ikhtiyar wal mukhtar. Ada istilah juga namanya al-asah. Al-asah itu artinya paling sahih. Apa maknanya di sini al-asah? Al-asah di sini maknanya paling sahih adalah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama-ulama ashab Syafi'i. Jadi sesama ulama ashab Syafi'i ini punya pendapat yang berbeda terkait masalah hukum tertentu. Akan tetapi dipilih pendapat yang paling sahih. Yang pendapat ini derajatnya jauh lebih kuat dari pendapat-pendapat yang lain. Ini perhatikan nih, al-asah itu berbicara ashab, bukan Imam Syafi'i ya. Al-asah itu dan as-sahih berbicaranya siapa? Al-ashab. Tidak berbicara Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya istilah sendiri lagi. Akan tetapi al-asah ini dia menggunakan rumusan-rumusan pengambilan hukum dari Imam Syafi'i. Tidak keluar dari rumusan hukum Imam. Beda kalau tadi al-mukhtar sama al-ikhtiyar, dia bisa keluar dari metodologi Imam Syafi'i. Tapi kalau al-asah,
ulama-ulamanya masih menggunakan kaidah-kaidah dari Imam Syafi'i. Makanya ada istilah, ini pendapat namanya, ini ar-rajih. Ar-rajih artinya kuat. Pendapat ini kuat. Lawan dari ar-rajih al-marjuh. Al-marjuh artinya pendapat yang lemah, yang ditolak. Ar-rajih pendapat yang kuat. Berarti al-marjuh ditolak, ar-rajih diterima. Pusing sedikit jawab apa ya? Ya. Dapat pahala, yang penting duduk. Istima' saja ada. Dengar dah. Wa anna azza wa raji wa anna muqabilahu marjuh wa in kana sahihan li quwwatil khilaf bi quwwatid dalil muqabil. Nah. Jadi kalau al-asah pendapat yang diterima namanya apa? Ar-rajih, pendapat yang kuat. Yang tidak diterima namanya al-marjuh, pendapat yang ditolak, lemah. Istilah berikut tadi saya sudah sebutkan, ada istilah al-ashab, al-mutaakhirun. Ada di istilah juga ashabul wujuh. Kalau ashabul wujuh, ulama-ulama yang sudah mencapai level mujtahid tapi hidup sezaman dengan Imam Syafi'i. Artinya murid-murid Imam Syafi'i secara langsung. Namanya ashabul wujuh. Tapi kalau ashab secara umum atau al-mutaakhirun, mereka hidup setelah wafatnya Imam Syafi'i. Ini yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya di sini setelah 104 Hijriah atau datang setelah Imam Rafi atau Nawawi. Fahum min ba'di syaikhan. Jadi kalau al-ashab al-mutaakhirun, ulama-ulama mazhab Syafi'i yang muncul setelah masa Imam Nawawi dan Imam Rafi. Berarti Ibnu Hajar Haytami, Al-Imam Romli, mereka disebut sebagai al-ashab al-mutaakhirun. Tapi kalau ashab al-wujuh, orang-orang terdekat Imam Syafi'i, murid langsung Imam Syafi'i. Ada juga istilah disebut al-azhar. Al-azhar. Al-azhar itu yang paling jelas. Pendapat yang paling jelas. Al-azhar. Istilah lain disebut az-zahir. Dia adalah satu perbedaan pendapat dari ucapan-ucapan Imam Syafi'i. Nah, sekarang bicaranya al-azhar itu bicaranya perbedaan pendapat dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya beberapa pendapat. Dalam satu kasus hukum ternyata pendapatnya berbeda. Pendapat beliau berbeda. Mungkin saja pendapat Godim ada, pendapat Jadid. Godim lama, pendapat Jadid baru. Atau pendapatnya itu memang di dalam beberapa fatwa beliau terjadi banyak perbedaan di situ. Bisa jadi yang meriwayatkan salah memahami apa yang dijelaskan, diriwayatkan, atau ada yang salah mencatat. Namanya apa? Al-azhar. Kalau al-azhar, perbedaan pendapat dari ucapan-ucapan Imam Syafi'i langsung. Kalau al-asah, perbedaan pendapat dari ulama-ulamanya. Nah, pendapat ini nanti diseleksi oleh ulama. Disebut dengan al-arjah. Dipilih dari sekian pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat menurut ulama, dari hasil penelitian tentunya, maka mereka mengatakan pendapat ini yang paling kuat, disebut al-arjah. Kalau yang ditolak disebut marjuh. Kemudian yang ke-10, istilah yang ke-10, ya tadi sudah 10 sampai 9. Al-aqwal. Al-aqwal itu beberapa pendapat. Kalau kita temukan di dalam kitab mazhab Syafi'i, ada beberapa pendapat. Al-aqwal. Itu yang dimaksud adalah beberapa pendapat dari Imam Syafi'i. Ya. Bukan pendapat para ulama-ulama bermazhab Syafi'i, tapi pendapat langsung Imam Syafi'i.
Aqwal. Nah, di setiap pendapat tersebut terjadi banyak perbedaan. Jadi bukan berarti Imam Syafi'i tidak konsisten menyatakan satu hukum, tidak. Masa Imam Syafi'i dengan kita itu ribuan tahun. Kesalahan-kesalahan baik dari tulisan atau kesalahan yang tidak disengaja dalam periwayatan atau kesalahan karena sebab muncul ulama-ulama yang menggabungkan ucapan-ucapan lama Imam Syafi'i dan ucapan baru Imam Syafi'i. Nah, inilah yang menjadi banyak sekali ucapan-ucapan Imam Syafi'i itu dalam satu masalah hukum ada beberapa pendapat. Disinilah peran ulama yang pakar di bidang ini untuk menyeleksi mana kira-kira pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat. Siapa mereka? Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Sihabuddin Ar-Ramli, Imam Syamsuddin Ar-Ramli, Al-Bulkini, Al-Isnawi, banyak ulamanya. Al-Qaffal, Asy-Syashi, ya, Asy-Syarwani, Ibnu Qasim, Abu Suja'. Belum lagi itu dari wilayah Mesir, wilayah Irak, belum lagi yang di Yaman ada juga. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal, Syekh Umar bin Makhrumah. Banyak ulama-ulama Syafi'i itu banyak. Mereka menyeleksi lagi. Tapi yang menjadi kunci utama penyeleksian secara ketat itu Imam Nawawi, Imam Rafi. Selebihnya generasi berikut hanya penyempurnaan. Tapi dua tokoh inilah yang punya jasa sangat besar. Ada istilah al-aujuh. Al-aujuh, beberapa pandangan. Kalau al-aujuh, beberapa pandangan, lebih dari satu pendapat menurut ulama-ulama Syafi'i yang sudah mencapai level mujtahid. Disebut apa? Al-aujuh. Kita hafal dulu deh. Kalau al-aqwal, perbedaan pendapat Imam Syafi'i. Kalau al-aujuh, perbedaan pendapat dari ulama-ulama mazhab Syafi'i yang sudah mencapai level mujtahid. Disebut dengan apa? Al-ashab tani. Ada yang disebut al-madhab. Kalau al-madhab artinya pendapat yang kuat menurut ulama-ulama ashab. Yang dimana terjadi perbedaan pendapat, diambil pendapat yang paling kuat. Yang memiliki dua riwayat. Itu disebut al-madhab. Ada juga istilah at-takhrij. At-takhrij adalah jawaban daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i terkait dua hukum di dalam dua masalah yang sama. Disebut dengan at-takhrij. Al-Qaul Qadim, pendapat lamanya Imam Syafi'i ketika bermukim di Baghdad. Al-Qaul Jadid, pendapat baru Imam Syafi'i terkait hukum ketika bermukim di Mesir. Pendapat lama ada beberapa yang direvisi oleh Imam Syafi'i. Mungkin karena dapat riwayat baru di Mesir yang di Irak tidak ditemukan riwayat itu, pindah ke Mesir ada riwayat hadis. Contoh sederhana, Imam Syafi'i punya pendapat lama, mohon maaf, menyentuh kelamin dalam keadaan wudu, tersentuh tangan bagian dalam, tidak batal wudu. Itu pendapat lama beliau. Pendapat baru beliau ketika pindah di Mesir, menyentuh kemaluan dengan tangan bagian dalam tersentuh dalam keadaan wudu, wudunya batal. Karena beliau mendapatkan riwayat hadis di Mesir, dari riwayat ini beliau simpulkan bahwa menyentuh kemaluan dengan tangan bagian dalam batal wudu. Man massa zakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya, kata menyentuh pasti dengan ini, maka hendaklah dia berwudu dengan bagian telapak tangan dalam. Di Baghdad tidak batal wudu karena riwayat ini belum ditemukan di Baghdad.
pindah ke Mesir, ternyata ada ulama yang meriwayatkan hadis tersebut dan diteliti oleh Imam Syafi'i, oh ini kuat, bisa jadi hujjah. Contoh juga jenggot. Pendapat lama Imam Syafi'i, jenggot itu kalau cukur botak haram. Kita punya jenggot, kita cukur. Cukur habis dia. Gol godim haram. Pendapat lama waktu di Baghdad haram, tapi pindah di Mesir jadi makruh saja. Tidak haram. Nah itu contoh. Al-gaul godim, al-gaul jadid. Mana yang dipakai? Yang baru. Kita kalau pakai yang revisi. Tapi bukan berarti pendapat lama semuanya dihapus. Enggak, ada pendapat lama yang masih digunakan. Itu harus belajar di kitab-kitab yang puluhan jilid baru bisa faham masalah itu. Ada istilah juga, qol ba'dul ulama. Kita baca di kitab, berkata sebagian para ulama. Itu maksudnya para ulama yang masih hidup dengan pengarang kitabnya. Jadi kalau Imam Nawawi sebut qala ba'dul ulama, ada pendapatnya, itu maksudnya ulama-ulama yang hidup bersama beliau. Masih hidup orangnya. Cuman karena beliau tulis pada waktu itu, yang sekarang kita baca, qala ba'dul ulama, ya mereka sudah meninggal. Karena yang ditulis di zaman Imam Nawawi. Saking telitinya ulama dalam meneliti semua istilah di dalam kitab fikih Syafi'i. Kalau Imam Nawawi sebut qala fulan bin fulan kaza wa kaza, berkata ulama namanya fulan bin fulan. Namanya fulan bin fulan. Mengatakan demikian, demikian. Itu artinya ulamanya sudah meninggal. Kalau sebut nama ulamanya sudah meninggal. Kalau ba'dul ulama, ulamanya masih hidup sezaman dengan Imam Nawawi. Kemudian ada istilah an-nas. An-nafsu, pakai sod, an-nafsu. Artinya pendapat tersebut tertulis atau dekodifikasi dalam kitab dari Imam Syafi'i. Disebut an-nas, bukan an-nas Al-Quran dan hadis, bukan. An-nas yang dimaksud di sini dalam mazhab Syafi'i ketika berbicara an-nas, itu yang dimaksud adalah Imam Syafi'i. Pendapat beliau tertulis, terkodifikasi. Kalau al-mansus, pendapat Imam Syafi'i ataupun ulama-ulama lainnya yang pendapat mereka terkodifikasi dan tertulis dan sanadnya bisa dipertanggungjawabkan. Biasa kalau an-nusus baru Al-Quran dan Sunnah. Jadi an-nas, al-mansus, an-nusus. Ada juga istilah alal mu'tamad, atas pendapat yang kuat. Itu artinya adalah pendapat kuat Imam Syafi'i. Alal mu'tamad, yang bisa dijadikan rujukan. Alal mu'tamad. Ada istilah alal aujuh. Alal aujuh, pendapat dari para ashab. Nah itu beberapa istilah yang ada di dalam kitab fikih. Ini masih sebagian, istilahnya masih banyak. Kita ambil yang penting-penting aja. Istilahnya masih banyak. Kemudian istilahnya masih banyak, belum yang lama punya, beda lagi. Yang masa Imam Nawawi abad ke-5, ke-4, Imam Ghazali juga punya istilah-istilah sendiri. Imam Haramain juga punya istilah sendiri. Walaupun mereka bermazhab Syafi'i. Ada disebut siyaqut tad'if. Ini penting juga nih. Istilah-istilah yang menunjukkan bahwa pendapat ini pendapat lemah di dalam terminologi fikih. Yang pertama, kalau kita baca qil kata, ada yang berpendapat begini, itu lemah. Qil dikatakan begini. Kalau qil qala yaqulu, qil di majhul, dikatakan oleh ulama ini, itu maknanya qaul ashab. Bukan Imam Syafi'i, tapi ulama-ulama ashabu Syafi'i.
fi wajhin kadza, dalam satu pandangan begini, itu juga lemah. Fi qaulin kadza. Kalau fi qaulin kadza, Imam Syafi'i punya pendapat yang dianggap lemah. Maknanya lemah bisa dari sanadnya yang meriwayatkan pendapat tersebut belum dinyatakan kuat para rawi-rawinya, atau pendapatnya masih kontradiksi dengan pendapat-pendapat kuat lainnya. Disebut dengan apa? Fi qaulin kadza. Fi qaulin kadza itu Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i yang dianggap lemah. Atau al-qaulani, ada dua pendapat. Itu yang dimaksud dua pendapat Imam Syafi'i, satu hukum tapi dua pendapat beliau. Nanti dicari mana yang lebih kuat. Salah satunya pastilah lemah. Kemudian istilah ini disebut juga di dalam hadis, juga di dalam fikih, nama ruwiyah. Jadi diriwayatkan itu masih dikatakan lemah. Kalau dalam ilmu hadis, sami' itu kuat. Saya mendengar langsung Rasul bersabda. Berarti kalau mendengar, dia saksikan Nabi, dia hadir di tempat tersebut. Tapi kalau diriwayatkan kepada saya, belum tentu dia hadir waktu itu di hadapan Rasul SAW. Baik yang hidup sezaman dengan Nabi atau generasi setelahnya, karena nanti berhubungan dengan talaki kepada guru. Itu beberapa istilah penting di dalam terminologi fikih Syafi'i. Kemudian ada gelar-gelar ulama yang dijadikan istilah. Kalau kita temukan gelar Asy-Syaikh, itu yang dimaksud adalah Abu Ishaq As-Sayrazi. Asy-Syaikh. Kalau disebut Al-Imam, yang dimaksud adalah Al-Imamul Haramain. Kalau disebut Al-Ghadi, yang dimaksud Al-Ghadi Husain Al-Marwazi. Kalau yang disebut Syaikhani, dua orang guru besar, yang dimaksud adalah Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Kalau disebut Syekhul Islam, ini ada mazhab-mazhab aliran di dalam mazhab Syafi'i, ada Irak punya, ada Khurasan punya, itu juga ada aliran-alirannya. Ada yang menyatakan Syekhul Islam, Imam Nawawi, ada yang mengatakan Imam Rafi'i, atau yang agak ke belakang sedikit, Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam. Kalau Ibn Taimiyah, Syekhul Islam, nah di dalam terminologi Syekhul Islam itu gelar hanya kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena sebagian ulama juga tidak menganggap Ibn Taimiyah sebagai ulama ahli sunnah, walaupun nisbatnya ke Hambali. Murid beliau yang bernama Al-Mizi, yang pertama kali memberikan gelar Syekhul Islam kepada Ibn Taimiyah rahimahullah. Ada istilah juga yang sangat luar biasa ya, para ulama itu membuat satu penulisan ilmiah sangat teliti. Ada kitab berjudul Mughnil Muhtaj, karya Khatib Syarbini. Kalau beliau sebut dengan lafaz syekhi, qala syekhi, berkata guruku, itu yang dimaksud adalah guru beliau Al-Ghadi Zakaria Al-Ansari. Ya. Syekhi fi kitab Mughnil fi buka Ghadi Zakaria Al-Ansari. Naam. Kalau yang disebut dengan syekhi, mohon maaf, kalau syekhi itu yang dimaksud Ar-Romli, Syihabuddin Ar-Romli. Tapi kalau beliau mengatakan qala syekhuna, telah berkata guru kami. Tadi yang pertama telah berkata guruku. Kata aku di situ yang dimaksud Imam Romli, Syihabuddin Ar-Romli. Tapi telah berkata guru kami, bukanku, guru kami. Yang dimaksud Al-Ghadi Zakaria Al-Ansari. Itu dalam kitab Mughnil Muhtaj.